Bismillahirrahmanirrahim. Pada Allah agar jangan diwafatkan kecuali dalam keadaan Islam. Kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita harus meninggal dunia di usia 40, 50, 60 tahun, gak apa-apa. Tetapi janganlah kita diwafatkan dalam kondisi kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalau bisa jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam sampai berdoa kepada Allah itu, tawaffani muslimah wa alhiqni bisalin. Itu Nabi Yusuf tuh, ya Allah kalau bisa wafatkan aku dalam keadaan Islam, sertakan aku dengan orang-orang baik. Kalau sekelas Nabi Yusuf saja meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita ini tidak diwafatkan kecuali muslim dan dilibatkan dengan orang-orang saleh, harusnya kita lebih lagi meminta seperti itu kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian kalau kita lihat ayat setelahnya nih, kenapa kemudian anggap saja 6 amalan yang kita bahas di sini itu penting dilakukan, karena lihat ayat setelahnya. Maksudnya ayat 16-nya ya. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Dalam ayat 16-nya surah Al-Ahqaf itu, kalau kita mau mengamalkan 6 perkara tadi, siapa yang mencatat? Pertama, banyak bersyukur. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, banyak beramal yang membuat Allah redha. Yang keempat, minta taufik kepada Allah Azza wa Jalla ya, untuk kebaikan. Kemudian yang kelima, minta supaya taufik kepada anak-anak. Kemudian yang kelima, memperbanyak tobat. Dan yang terakhir, jangan diwafatkan kecuali muslim. Atau dengan kata lain, perbaharui keimanan kita. Terus perbaharui keimanan kita. Jangan sampai kita mati kecuali muslim ya. Kalau kita sudah mengamalkan 6 perkara ini, apa balasannya? Ini balasannya ayat selanjutnya, ayat 16 ini. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal kebaikannya yang telah mereka kerjakan di dunia. Allah terima. Jadi kalau kita mengamalkan 6 amalan tadi dalam surah Al-Ahqaf 15-nya, dan kita dawamkan di usia 40 tahun ke atas itu, kalau Allah takdirkan meninggal dunia, Allah akan terima semua amal kebaikan kita. Cukup sampai di sini? Tidak. Ketika Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Artinya Allah mengatakan dan kami juga maafkan kesalahannya. Bukan diterima amalan kita, Allah maafkan kesalahan kita. Karena kita sudah berusaha kan, di usia 40 tahun kita sudah mulai hijrah di masalahnya, udah mulai dekat dengan Allah. Jadi kalau takdirkan kita meninggal, Allah terima amalan kita. Lebih daripada itu, mungkin maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan di sebelum usia 40 tahun itu Allah maafkan. Enak tuh ya. Kemudian Allah katakan mereka akan menjadi penghuni-penghuni sorga. Allah hadiahkan sorga lagi. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan Allah untuk mereka. Ini janji Allah. Makanya penting 6 amalan ini kita kerjakan di usia 40 tahun ke atas ini. Lihat janji Allah. Allah terima amalan kita, Allah hapus dosa-dosa kita, Allah sediakan sorga, dan janji Allah tidak mungkin meleset. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, adraktu ahlal ilmi bi biladina wa hum yatlubuna dunya wa yukhalituna an-nasa hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sanatan fa idza atat alaihim i'tazalun nas. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, aku mendapati para ulama di berbagai macam negeri, ketika mereka masih muda, di bawah 40 tahun, mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan bergaul bersama manusia. Tetapi ketika usia mereka 40 tahun, mulai mereka menjauh dari manusia dan memfokuskan ibadah. Itu ulama dulu tuh, orang-orang dulu seperti itu, orang-orang yang itu. Cukuplah dari usia akil balik sampai 40 tahun itu mencari dunia, sibuk dengan dunia, sibuk dengan pergaulan, sibuk dengan teman. Cukup kalau sudah 40 tahun cukup. Jangan disibukkan dengan perkara lain. Kiblat kita sudah berubah ini. Yang dulunya mungkin sering ngobrol, banyak ngobrolnya, kurangi ngobrolnya, banyakkan zikir. Itu maksudnya ya. Yang dulunya malas ke majelis-majelis ilmu itu, mulailah rajin. Mulai berganti suasana gitu. Karena usia 40 tahun itu sudah mendekati ajal kita masalahnya. Jangan disamakan usia antum ketika 30 tahun dengan 40 tahun, jangan. Harus ada perbaikan di sini. Karena lihat kata Imam Malik, dulu seperti itu orang-orang itu. Makanya Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 37 tahun ke atas itu, belum 40 tahun, itu mulai risih dia dengan kehidupan Quraisy. Padahal itu puncak popularitas Nabi, orang paling kaya di Quraisy. Artinya suksesi kekayaan Rasul dengan perniagaan besar yang mengelola harta Khadijah tuh. Tapi Rasul mulai bosan melihat rusaknya kondisi orang-orang Quraisy, semakin hari semakin rusak. Mulailah Nabi SAW menjauhi manusia, terkadang i'tikaf di Mina, terkadang di Muzdalifah, terkadang akhirnya ketika usia 40 tahun i'tikaf pula di Gua Hira. Di situ pula Jibril datang menyampaikan wahyu dan didaulat menjadi seorang nabi. Artinya kan kita harus berpikir juga ya kan, kalau sudah usia-usia 40 tahun sudahlah dikurangi pergaulannya, dikurangi main-mainnya, mulai mengarah kepada ibadah. Itu maksudnya kata Imam Malik. Di dalam surah Al-Hajj ayat 5, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yurad ila ardalil umri likai la ya'lam min ba'di ilmi syai'ah." Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua sehingga pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Maksudnya usia tua di sini menurut Imam Qurtubi rahimahullahu taala, maksudnya di usia 40 tahun. Jadi ada orang-orang itu di bawah 40 tahun Allah wafatkan. Tapi ada juga orang-orang yang sengaja Allah berikan usia panjang sampai 40 tahun ke atas. Bahkan sampai tua, bangka, sampai pikun, sampai tidak tahu apa-apa katanya. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau Allah takdirkan, Allah berikan nikmat kepada kita usia panjang, syukuri. Kenapa? Karena ada kesempatan, kalau kita orang baik berarti adalah kesempatan menambah kebaikan. Tapi kalau kita orang jahat adalah kesempatan untuk bertobat. Itu maksudnya. Makanya Rasul mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang dipanjangkan usianya tetapi diperbaiki amalannya. Jangan bangga dengan panjangnya usia saja. Kan ada orang bangga, aku loh udah tua, aku pula dia tua. Kan ada tuh orang yang aku tua gitu. Orang gak mau, tuan aku lah, bangga pula dengan tuanya dia. Ngapain berbangga dengan tua? Jangan berbangga dengan tua. Tua itu justru hisabnya lebih banyak di hadapan Allah.
Jangan dibanggakan ketuaan itu, tapi banggakanlah dengan amalannya. Ya, karena kita bersyukur diberikan usia tua, tetapi tua yang seperti apa? Kata Rasul, wa hasuna amaluhu, yang baik amalnya. Makin tua itu makin baik, makin baik, makin baik, dan begitu seterusnya. Itu maksudnya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari usia tua ini, kawan. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal kasali, wa a'udzubika minal jubni, wa a'udzubika minal harami, wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, kata Rasul. Rasul mengajarkan ini doa yang diajarkan Rasul kepada kita. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari rasa malas. Kalau bisa jangan malas. Lihat orang malas itu. Orang malas itu tidur saja kerjanya. Angan-angannya tinggi, tapi tidak pernah keraih, malas kan itu ya. Orang malas itu otaknya aja naik ke langit, tapi badannya diam saja. Cemana cita-citanya akan tercapai orang malas itu. Berlindung dari malas ya. Aku meminta perlindungan kepadamu minal jubni, dari bukan hanya malas saja, tetapi juban itu lemah hati, takut ya. Dan aku berlindung kepadamu dari usia tua ya. Kita berlindung loh dari usia tua. Ngapain berbangga dengan tua? Kita suruh berlindung dari usia tua. Karena usia tua ini, sekali lagi, itu kembali seperti anak-anak. Banyak WA yang sampai kepada saya, tanya, Ustadz, orang tua saya sudah sepuh, dia sekarang terbalik, mau ngambil wudhu aja nggak bisa, semana cara mewudukannya. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, orang tua saya terbaring, hari-hari saya menggantikan pampasnya, semana sholatnya. Ustadz, orang tua terbaring, bagaimana ibadah ini itu, macam-macamnya. Coba lihat, menunjukkan apa? Kalau orang sudah tua itu, jangan lagi cerita wudhu, diwudukan. Jangan lagi cerita sholat, diingatkan sholatnya. Apalagi kalau sudah sampai tingkat pikun kan, bingung. Dibilang makan belum makan, dibilang belum makan, makan belum ada 3 piring. Orang pikun kan itu ya. Makanya di sini kita berlindung dari usia tua itu. Jangan sampai kemudian kita diberikan usia tua tetapi sulit untuk bertobat. Itu kita maksudnya berlindung dari situ. Ya, kita diberikan usia sudah 50-60 tahun, kok susah kali bertobatnya. Diingetin itu, kalau orang Jawa itu dikandani malah ngandani balik. Diingetin balik gitu. Kita boleh diceramahi dia, diarahkan ke yang baik itu tak mau, degil ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, dan itu kembali sebenarnya ke masa muda. Kalau masa mudanya baik, ikhwan, biasanya kalaupun nih seandainya ada waktu-waktunya dia jahat, pasti dia akan kembali baik lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Salah satunya Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, syababuka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Makanya sering saya nasihatkan apabila mengisi parenting gitu ya, bagaimana pendidikan anak itu. Ulama mengatakan, kalau kita sebagai orang tua ini mengasuh anak kita, mengarahkan anak kita kepada yang baik, dan kita betul-betul ada keikhlasan, berkorban waktu, tenaga, biaya, yang penting anak saya baik. Memang dari kecil kita sudah cetak tuh. Allah takdirkan setelah dia remaja kemudian dewasa, lari pula dari ajaran kita, entah jadi jahat, pergaulan bebas atau apa. Biasanya anak seperti ini nanti ada waktunya balik lagi, pasti dia akan tobat lagi. Kenapa? Karena dasarnya baik. Kalau dasarnya baik kemudian menyimpang, pasti balik lagi. Tapi kalau dasarnya jahat, dibiarkannya sama orang tua, anak itu tidak pernah dididik, terserah dialah. Mau ngalor, mau ngidul, mau ngetan, mau ngulon, mau apa, akan terserah dia.
Ya. Ketika anak itu menjadi besar kemudian jahat, itu susah kembali karena tidak punya dasar baik orang itu. Makanya sebagaimana kita juga sama, kalau di masa muda kita ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, belajar terus belajar, beramal terus beramal, berdakwah, sabar atau apalah kebaikan-kebaikan itu. Kalaupun satu hari mungkin kita ini, mungkin hawa nafsu kita ini terkalahkan oleh hawa nafsu kita, akhirnya kita jadi jahat. Minimalnya orang-orang seperti ini kalau di masa tuanya pasti akan hidayahnya akan datang lagi, balik lagi dia. Ya. Makanya kenapa masa muda itu menentukan masa tua. Masa muda itu menentukan masa tua. Makanya Rasul mengatakan syababuka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Inilah diantara faedah daripada ayat surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.